Hai, welcome to Artocles. Kasus kali ini yang nge-request banyak banget, bahkan sampai bolak-balik nge-DM supaya dibahas. Sekarang kita ke cerita yang ringan-ringan dulu ya. Ini merupakan kasus yang cukup populer dan udah banyak yang bahas di mana-mana. Kalau kamu ngerasa belum tahu kasus kita kali ini, mari kita simak bersama tentang Ralph Reigns Jr. Dia merupakan pria yang sudah lanjut usia, namun masih single dan hidup kesepian. Ralph juga merupakan miliarder, bahkan bilioner yang memiliki uang serta lahan dan tanah yang luas. Yang paling pasti dia juga seseorang yang sangat polos dan lugu. Saking polosnya dia dikerjain sama seorang wanita dengan segala tipu dayanya. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Usianya sudah menginjak 60 pada tahun 2005, bernama lengkap Ralph Reigns Jr. Dia merupakan pria single yang sama sekali belum pernah menikah. Sebagian orang mendefinisikan Ralph pria yang sangat baik hati dan suka membantu. Sebagian lagi bilang dia sangat funky, kaku, dan juga aneh. Ralph lahir dan tumbuh juga menua di kota Gaston, Oregon, Amerika. Populasi kota ini pada sensus tahun 2010 hanya 600-an orang aja. Dan kota ini juga masih banyak hutan serta ladang-ladang persawahannya. Ralph nggak punya banyak teman di kota Gaston ini. Kotanya cukup sepi dan kebanyakan teman-teman masa kecilnya udah pada pindah keluar dari Gaston. Selain kesepian karena nggak punya teman, ternyata Ralph juga merupakan anak satu-satunya dan ayahnya masih hidup tapi sudah sakit-sakitan, kena stroke bahkan udah nggak sanggup lagi berjalan. Dan ayahnya merupakan orang yang sangat kaya raya. Mereka memiliki ladang pepohonan yang sangat luas, perkebunan, dan juga merupakan orang terkaya di Gaston saat itu. Dan Ralph sendiri yang turun tangan untuk mengatur dan mengawasi para pekerjanya dalam melakukan perawatan ladang mereka. Hampir seluruh waktunya dihabiskan merawat pohon-pohon kesayangannya. Saya udah info, banyak yang bilang Ralph adalah orang yang aneh dan hobinya adalah memeluk pohon-pohon yang ada di ladang dan juga kebunnya. Seakan berbicara dengan mereka dan dia sebenarnya tidak peduli dengan uangnya. Dia hanya peduli sama pohon-pohonnya. Ya mungkin karena dia memang kesepian dan jauh dari kehidupan sosial. Selain menyukai pepohonan, Ralph juga sangat tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan paranormal, alien, UFO, dan juga ramalan-ramalan. Makanya dia suka menonton dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Sampai kemudian pada pertengahan tahun 2005, ada seorang wanita yang bernama Rachel Lee yang merupakan seorang peramal, membuka sebuah tempat bernama Palm Reader. Ini merupakan tempat di mana kamu bisa meminta Rachel untuk meramal masa depan kamu, membaca garis tangan, mengetahui nasib percintaan, dan juga membacakan kartu tarot untuk keberuntungan. Karena tempat ini seperti ini ya jarang banget ditemukan, khususnya di Oregon, makanya kemudian saat mengetahuinya, Ralph senang banget dan langsung datang ke tempat tersebut. Ralph diramal katanya tentang kehidupan dan masalah percintaannya, dan apa yang dilakukan Rachel cukup membuat Ralph takjub. Akhirnya Ralph pun sering datang ke tempat tersebut dan curhat tentang semua kisahnya. Sedikit cerita juga nih tentang si Rachel, aslinya dia berasal dari California, namun memutuskan pindah ke Oregon. Katanya sih mau buka rumah ramal. Suaminya Rachel telah meninggal karena kanker, dan saat ini Rachel punya hubungan yang putus nyambung dengan seorang pria yang bernama Blancy Lee. Hubungan antara Ralph dan Rachel semakin akrab. Ralph makin nyaman dengan nasihat dan ramalannya Rachel. Sampai kemudian Ralph menceritakan kepada Rachel tentang berapa banyak uangnya, berapa luas hutan dan juga lahan yang dimilikinya. Dan ini membuat Rachel sadar bahwa Ralph merupakan target empuk baginya. Apalagi kesepian yang dirasakan Ralph semakin hari berkurang dengan hadirnya Rachel sebagai sahabatnya. Rachel bercerita juga dengan nangis-nangis di hadapan Ralph bagaimana perjuangan dia dulu merawat suaminya yang terkena kanker tapi tetap tidak dapat diselamatkan. Semakin hari, Ralph semakin percaya dan merasa Rachel memiliki koneksi sebagai saudara bagi dirinya.
Sampai Ralph bilang dia telah mempersiapkan cek dengan nominal yang besar untuk Rachel apabila Rachel membutuhkan uang. Suatu ketika Rachel memperkenalkan Ralph kepada pacarnya tadi yang bernama Blancy Lee. Bahkan kemudian Blancy pindah ke Oregon dan diajak kerjasama sama Ralph untuk ngurus beberapa kendaraan yang dipakainya di ladang. Sampai persahabatan mereka berjalan 2 tahun, kemudian Rachel menyuruh Ralph untuk membeli rumah besar ini yang terletak di Portland, Oregon. Rumah ini lebih besar daripada rumah yang ditempati Ralph saat itu bersama ayahnya, bahkan lebih mewah dengan 5 kamar tidur. Awalnya Ralph menolak, tapi Rachel mengatakan bahwa menurut ramalan dia, investasi rumah tersebut akan sangat menguntungkan di masa yang akan datang. Akhirnya Ralph percaya dan membeli rumah tersebut seharga $900.000 atau sekitar 9 miliar rupiah di tahun 2007. Padahal setelahnya, Rachel merayu Ralph lagi, daripada kosong nih rumahnya kan, lebih baik katanya keluarga Rachel aja semua pindah dari California ke rumah tersebut. Dan Ralph mengizinkan hal itu. Tadi saya udah jelaskan keadaan ayahnya Ralph yang sakit-sakitan. Nah, Rachel kemudian berusaha pengen jadi sahabat yang baik. Dia menawarkan dirinya untuk tinggal di rumah Ralph dan menjadi pengurus ayahnya Ralph. Tentunya Ralph sangat senang kalau ayahnya ada yang ngurus dan dia sangat kagum ya dengan ketulusan Rachel yang mau menjaga ayahnya. Rachel pun pindah ke rumah Ralph di Gaston untuk menjadi suster bagi ayahnya. Dan di saat yang sama, dia juga menawarkan diri jadi pengurus semua keuangan Ralph. Dia bisa katanya masuk sesuka hati ke kantor Ralph, ke kamarnya, membuka lemari, membuka brankas, bahkan memegangi cek. Pokoknya dia sangat leluasa. Sedangkan Ralph udah percaya sama dia. Dan Ralph tidak terlalu memikirkan uang, dia hanya memikirkan pohon-pohonnya. Sampai kemudian pada Oktober 2007, Ralph ada urusan di luar kota yang berhubungan dengan transaksi penjualan kayu dan pohon. Saat balik dari luar kota, janjinya dia akan dijemput oleh Rachel di bandara. Mereka udah janjian ketemu di salah satu sudut di airport. Saat menunggu, Ralph kemudian didatangi seorang wanita cantik dengan logat British, berbadan tinggi dan juga berambut pirang. Ini adalah cewek tipe si Ralph banget ya, tinggi dan pirang. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Mary Marks. Mary bicara kepadanya, "Nama kamu Ralph kan?" "Kok tahu?" kata Ralph. Wanita itu bilang, "Karena saya adalah seorang peramal." Di sini kita tahu bahwa wanita tersebut adalah suruhan Rachel, dan Rachel sudah menceritakan segala hal tentang Ralph kepadanya. Makanya kemudian Mary cerita panjang lebar tentang Ralph, sampai dia takjub dan mengatakan Mary adalah peramal yang hebat. Mulai dari sini kemudian Ralph dan Mary menjadi sangat akrab. Mary mengatakan dia meramal sebagai hobi aja, karena pekerjaan utamanya adalah sebagai penjaga toko buku. Dia aslinya warga Inggris dan baru tinggal di Amerika. Kemudian dia menawarkan kepada Ralph untuk bekerja sebagai pengurus keuangannya. Ralph merasa cocok, manajemen keuangannya sangat berantakan, dan jika digabung antara Rachel dan Mary, pasti semua keuangannya kelak akan lebih rapih. Sampai suatu hari, Mary mengatakan kepada Ralph bahwa visa tinggalnya akan kadaluarsa. Kemungkinan besar dia akan dideportase atau harus menikah dengan pria asli Amerika untuk mendapatkan green card supaya bisa tinggal. Karena selama ini memang Ralph menyukai Mary, maka dia memberanikan diri untuk mengajak Mary menikah. Mereka pun akhirnya menikah, tapi tanpa pesta dan tanpa acara pemberkatan di gereja. Cuma menikah di atas kertas saja, di catatan sipil, bahkan tidak ada bulan madu. Pokoknya supaya Mary bisa tinggal di Amerika, alasannya begitu. Hingga kemudian dengan alasan kesehatan Ralph, akhirnya Mary bilang akan melakukan program bayi tabung supaya mereka bisa punya anak. Mary kemudian izin kepada Ralph untuk pergi ke California, karena di sana ada saudaranya yang bermasalah, sampai 9 bulan lamanya. Kemudian Mary pulang kembali ke Ralph di Gaston dengan seorang bayi yang katanya adalah anak Ralph. Bayi laki-laki itu dinamakan Giorgio Armani. Giorgio and I sure miss you. Yeah. Happy birthday to you. Give it one more time, Rob. Bayi Giorgio Armani tumbuh dengan mengira bahwa Ralph adalah ayah kandungnya.
Padahal ini tidak benar. Sementara di sisi lain, Rachel berhasil meyakini pengacaranya Ralph bahwa dia adalah orang yang punya kuasa atas semua keuangan Ralph, dan hal itu tercantum pada sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan sah. Bahkan 3 tahun setelah mengurus ayahnya Ralph, Rachel ini sudah berani melakukan transaksi penjualan pohon dan juga gelondongan kayu dalam jumlah yang besar, dan uangnya masuk ke kantong Rachel. Padahal di saat yang sama, Rachel meminta supaya ayahnya Ralph dipindahkan saja ke rumah Rachel yang dibelikan sama Ralph kemarin. Maksudnya supaya Rachel bisa ngurus ayahnya Ralph sambil dekat dengan keluarganya juga. Ralph setuju, padahal di rumah besar itu kan tadi saya bilang ada 5 kamar tidur, tapi semua penuh sama keluarga Rachel. Dan ayahnya Ralph ditempatkan di koridor tanpa diberi kamar khusus, sampai dia meninggal di koridor tersebut karena kesehatannya memburuk. Tiap hari Rachel mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya sendiri, ke rekening Blancy sang pacar, ke rekening Mary juga. Dan ternyata mereka bertiga juga memiliki kartu kredit masing-masing yang pembayarannya dikoneksikan terhadap rekening perusahaan kayu milik Ralph. Mereka benar-benar menguras uang Ralph dengan makan di restoran-restoran paling mewah, belanja di toko-toko termahal, menggunakan pakaian-pakaian desainer terkenal, bahkan satu kali mereka pernah habiskan $300.000 atau sekitar 3 miliar rupiah dalam satu kali belanja di Nordstrom. Tentunya mereka juga menghindari flash sale, gak suka yang begitu. Mereka melakukan perjalanan panjang keliling Eropa dengan pesawat first class, hotel-hotel dengan kamar termahal tanpa diskon. Bahkan ikut menghabiskan banyak uang di Casino Royale di Las Vegas. Saat mereka menginap di Bellagio, bahkan Rachel membelikan Blancy jam tangan Rolex seharga $70.000 atau sekitar 700 juta rupiah. Jadi mereka udah nggak ada budget-budgetan buat belanja segini, buat traveling segitu. Pokoknya pakai aja semuanya sesuai keinginan mereka. Bahkan Rachel membeli beberapa rumah di setiap kota di Amerika. Sampai kemudian pada tahun 2013, semua permainan nakal yang dilakukan Rachel ini tercium oleh salah satu detektif yang ada di Oregon bernama Elizabeth Cruters. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan, dia melihat ada sebuah rumah unik yang sedang direnovasi. Nah, rumah ini merupakan rumah yang dibangun Rachel untuk dijadikan tempat usaha ramal-meramalnya. Di depannya terdapat sebuah mobil Ferrari yang terparkir. Elizabeth ngerasa aneh aja karena Ferrari merupakan mobil mewah dan mahal. Sementara di Oregon, dia mengenal siapa-siapa aja orang yang berduit. Jadi bagi Elizabeth itu aneh kalau ada warga baru yang belum melapor tentang kendaraannya. Plat kendaraannya tertulis Mr. Big dan terdaftar atas nama Blancy Lee. Dan ada juga mobil Smart City yang terparkir di sana dengan tulisan Mary Love Ralph. Setelah diselidiki, mobil itu terdaftar atas nama Ralph Rains yang cukup terkenal di sana. Elizabeth curiga kenapa Ralph ada hubungannya sama Ferrari, toko ramal-meramal. Setahu dia, Ralph ini tinggal sebatang kara dan gak punya saudara. Tapi detektif Elizabeth saat itu merasa ya kalau nggak ada laporan kepada polisi, ya udahlah. 1,5 tahun kemudian, Elizabeth menghadiri sebuah seminar dan ketemu dengan seorang polisi yang bernama Floyd dari kepolisian kota Canby. Disinilah Elizabeth mulai cerita kepada Floyd tentang kemungkinan penipuan yang dialami oleh Ralph Rains. Akhirnya Floyd mengajak Elizabeth nih, ayo kita selidikin aja. Lalu mereka kenalan dengan seorang wanita yang bernama Marlene. Marlene bekerja di kehutanan juga bersama stafnya. Dia kemudian menyelidiki lahan yang dimiliki oleh Ralph yang ternyata keadaannya sudah sangat parah. Semua pohonnya udah habis ditebang dan gelondongan kayunya sudah dijualin sama Rachel. Dan sayangnya, Ralph tidak tahu hal tersebut karena kebanyakan waktunya udah di rumah aja menjaga anaknya. Jadi Rachel selain menghabiskan semua uang Ralph, juga ngejualin semua hasil ladang dan pohonnya secara diam-diam. Rachel hanya mengatakan uang Ralph habis karena pembayaran pajak yang terlalu besar karena sempat menunggak puluhan tahun. Menurut penyelidikan selama setahun lebih, Rachel telah mendapatkan uang lebih dari $12 juta dari penjualan pohon yang ada di ladang mereka.
Setelah menyelidiki semua ini, akhirnya detektif Floyd datang ke rumah Ralph dan berniat berbicara dengannya. Floyd menceritakan semuanya kepada Ralph selama ini apa aja yang sudah dilakukan Rachel terhadapnya. Bahkan kemudian, Ralph mengajak detektif Floyd untuk keliling rumah dan area lahan di sekitarnya. Tapi kelihatannya Ralph nggak kaget atas perbuatan Rachel selama ini. Mungkin dia udah tahu dan memang membiarkannya. Bahkan Ralph membela Rachel. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah ramal-meramal milik Rachel dan mendapatkan perhiasan yang mahal-mahal, jam Rolex, dan juga 2 buah rambut palsu yang pirang. Juga sepasang kacamata di sana. Ini adalah benda miliknya Mary Marks. Kalau kita mah mungkin sejak awal udah bisa ngeliat ya bahwa Mary ini pakai rambut palsu, kelihatan banget bahkan. Tapi bagi Ralph itu semuanya terlihat asli, jadi Ralph nggak tahu. Polisi kemudian mengungkapkan bahwa Mary sebenarnya bernama Portia. Dia adalah putri kedua dari Rachel. Usianya juga ternyata masih 17 tahun, dan dia mau melakukan semua ini karena disuruh sang ibu, Rachel. Sedangkan Giorgio Armani yang dianggap Ralph sebagai putranya adalah anak dari putri pertama Rachel. Jadi itu cucunya si Rachel. Setelah semuanya terbongkar dan tahu identitas sebenarnya dari Mary dan juga Giorgio Armani, Ralph kemudian menghilang entah kemana. Sepertinya dia kecewa dan sedih karena hal ini. Jadi bukan sedih karena kehilangan uangnya yang banyak. Kemudian polisi menangkap Rachel dan juga Portia saat mereka packing mau kabur. Selain itu ditemukan juga uang cash senilai $36.000 di tangan mereka saat itu. Ternyata kemudian Ralph ditemukan di garasi di belakang rumah ramal milik Rachel. Kelihatannya kepalanya sakit dan dia bingung dengan apa yang terjadi semuanya ini. Blancy juga ditangkap 2 hari kemudian, dan polisi memperkirakan mereka telah mencuri sedikitnya $15 juta atau hampir 200 miliar rupiah sampai tahun 2015. Tapi kemudian setelah wawancara yang dilakukan, tetap saja Ralph masih menyayangi keluarga Rachel karena merasa hidupnya lebih seru dan rame waktu bersama mereka. Namun bagaimanapun hukum tetap berjalan walaupun Ralph sebenarnya ingin mereka dibebaskan. Bahkan Ralph menulis surat kepada jaksa penuntut supaya mereka dilepaskan. Tapi kelihatannya surat itu ditulis oleh Rachel. Menurut jaksa dan juri di pengadilan, Rachel ini udah bener-bener mencuci otaknya si Ralph. Bahkan kemudian di pengadilan, Portia melawan sang ibu, mengatakan dia dipaksa melakukan semua kebohongan ini. Sampai keputusan diambil, akhirnya Portia dipenjara 33 bulan. Blancy dipenjara 24 bulan karena dia sangat kooperatif dan berjanji mengembalikan semua uang Ralph. Sedangkan Rachel Lee dipenjara 100 bulan, jadi 8 tahun lebih, dan wajib mengembalikan semua uang Ralph melalui pengacaranya si Ralph. Dan sekarang, Ralph di usianya yang 72 tahun, sendiri lagi dan sedang membangun lahannya dengan pohon-pohon yang disayanginya. Bagaimana menurut kamu kasus ringan kita kali ini? Cukup menarik ya, tapi menurut saya hukuman yang mereka terima itu terlalu ringan. Apa kamu setuju sama saya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap berbuat baik dan jaga kesehatan. Terima kasih.